kebutuhan. Nah, di situ untuk mengukur suhu tubuh seseorang. Soalnya kalau orang terjangkit COVID itu, ciri utamanya adalah suhu tubuhnya itu meningkat. Nah, alat pengukurnya itu disebut dengan termogan. Kalian tahu kan banyak? Ya, seperti itu bentuknya, itu namanya termogan. Baik, jadi sekarang kita akan membahas suhu dulu ya. Jadi suhu itu adalah ukuran derajat panas dinginnya suatu benda. Nah, suhu itu juga sering disebut dengan temperatur. Nah, sebagai contohnya ini biar kalian gambaran sederhananya biar kalian paham. Jadi kita ibaratkan di mangkuk A ini berisi air hangat, di mangkuk B berisi air biasa, dan mangkuk C berisi air es. Nah, jika kalian mencelupkan tangan kalian secara bergiliran, apa yang anda rasakan? Panas dan dingin. Nah, kan kita dapat merasakan panas dinginnya ini kan menggunakan tangan kita. Apakah tangan kita ini bisa mengukur ukuran derajatnya? Tidak, itu tidak ya. Tangan kita ini hanya bisa merasakan panas dan dingin saja. Sedangkan untuk pengukuran suhu itu menggunakan alat. Ada yang tahu nama alatnya? Termometer. Namanya termometer. Oke, kita langsung saja ke jenis-jenis termometer ya. Jadi, jenis-jenis termometer itu, sebelumnya kita lihat dulu prinsip kerja dari termometer itu sendiri adalah terjadinya jika terjadinya perubahan zat karena panas, juga ada karena perubahan volume, perubahan warna, dan juga perubahan nilai yang berkarakteristik dari suatu bahan. Itu prinsip kerja dari termometer itu sendiri. Nah, yang pertama tuh ada namanya termometer zat cair. Nah, seperti yang tadi di sini ada termometer laboratorium dan termometer suhu badan. Maksudnya kalian udah lihat kan? Termometer suhu badan ini pasti banyak di rumah kalian kan? Iya. Dan juga termometer laboratorium. Kalian pernah lihat nggak? Bentuknya panjang, tipis gitu. Pernah lihat? Pernah. Kaca tuh, ya, yang buat dari kaca ya. Oke, lanjut. Ada termometer zat padat. Di sini yang termasuk termometer zat padat itu ada termometer di metal dan termoketal. Termomotel. Salah ya. Nah, yang di atas itu berbentuk logam itu adalah termometer di metal. Nah, yang di bawah ini adalah termometer termokotel. Oke. Sekarang kita lanjut ke skala suhu. Nah, skala suhu ini digunakan untuk memberikan tampilan nilai yang terukur pada suhu. Kita lanjut saja ya, kita skip saja. Oke. Membahas tentang termometer dan skala suhu. Jadi skala suhu itu dibagi menjadi 4. Ada apa aja di sana? Celcius, tapi untuk pengukuran internasional lainnya itu digunakan Celcius dan Kelvin. Sorry gua agak sakit karena batuk. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Di sini ada 2 sisi dari termometer. Ada titik didihnya dan ada titik beku. Nah, untuk Celcius sendiri titik bekunya itu adalah 0 derajat. Dan untuk titik didihnya adalah 100 derajat. Untuk reamur pun sama, 0 derajat reamur. Tetapi untuk titik didihnya itu adalah 80 derajat reamur. Nah, untuk Fahrenheit titik bekunya 32 derajat Fahrenheit. Untuk titik didihnya adalah 212 derajat Fahrenheit. Nah, untuk Kelvin titik bekunya itu 273 derajat Kelvin. Dan untuk titik didihnya itu 373 derajat Kelvin. Oke, sebelum kita berlanjut ke kalor, di sini suhu ada perhitungannya. Jadi kalian pakai rumus. Oke? Tulis ya. Aduh, suaranya. Oke. Nah, keempat skala suhu yang 4 ini tuh ada hubungannya. Mereka berhubungan. Jadi hubungannya itu dihitung melalui rumus. Oke? Sebentar. Oke,
Perbandingan skala suhu. Oke. Cara untuk menentukan rumusnya itu mulai dari Celsius nih. Celsius tadi titik bekunya berapa? Titik beku 0 derajat. Berbanding dengan titik didihnya berapa? 100. Terus lanjut ke Kelvin. Ke Kelvin titik didihnya berapa? Titik bekunya berapa? 273. Berbanding titik didihnya berapa? 373. Lalu untuk Fahrenheit titik bekunya 32. Ya, benar. Titik didihnya 212. Terus reamer ya, reamer itu titik bekunya 0. Titik didihnya 80. Nah, ini yang harus kalian ingat untuk menentukan rumusnya. Selanjutnya nah, sekarang kita lihat dulu titik didih masing-masing ya. C berbanding K dengan F berbanding R. Jadi berapa untuk C titik didihnya? Celsius 100. Terus Kelvin titik didihnya 373. Terus untuk Fahrenheit 212. Dan untuk reamer 80. Nah, sekarang kita lihat untuk titik bekunya. C berbanding K berbanding R. Celsius titik bekunya 0. Berbanding dengan Kelvin titik bekunya 273. Coba lihat lagi. Untuk titik beku Kelvin itu 233. Ya. Terus untuk Fahrenheit 32. Dan untuk reamer 0. 0. Oke. Lalu di sini untuk derajat Fahrenheit itu dikurangi 32. T itu apa? Suhu. Iya, suhu kita. Untuk suhu Fahrenheit itu dikurangi 32. Lalu untuk Kelvin itu dikurangi 273. Oke. Kita langsung ke soal? Boleh ya. Ya udah, kita kenal saja ya. Oh bentar, ini ibu tunjukkan ya. Salah satu rumus perbandingan dari Celsius dan Fahrenheit ya. Celsius dan Fahrenheit. Celsius dan Fahrenheit. Tadi titik beku bukan. Oh, itu salah tuh. Yang mana? 373 yang itu Kelvin. Oh iya benar. Kelvin yang ini. Ya. Bener yang di bawah itu bener, berarti yang di atas itu yang salah.
ini Yang di ya. atas tuh. Ya. Ya, terima kasih ya. Oke. Kita langsung saja ya. Ya. Ya, langsung saja ya. Kan kalian yang cari rumen sendiri bisa kan? Bisa. Oke, gampang kok. Oke, untuk soalnya itu sederhana sekali. Aduh, sini ibu punya contoh soal. Contoh soal. Tentukan lima derajat Celcius itu berapa Fahrenheit? Jadi untuk rumus dari perbandingan Celcius ke Fahrenheit itu adalah TC sama dengan 5/9. Oke, di sini 9/5. Oh, artinya harusnya diketahui dulu ya. Diketahui suhu derajat Celcius yang diketahui adalah 45 derajat Celcius. Berarti di sini 9/5. Terus apa namanya? TC. TC tadi berapa? 45. 45 ditambah 32. Cocok? Ya. Simpel kan? Simpel Bu. Oke. Orang kita bisa. Gampang kalau ini nggak susah. Oke, Soal Bu. ya. Kita lanjut ke soal. Itu contoh soal. Oh iya. Ya. Iya, kita baca Bu. Fokus dia ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal di sini ya. Puncak acara. Bentar ya. Soalnya itu adalah ini gua hapus nggak apa-apa kan? Boleh Bu, nggak apa-apa. Soal suhu siap diketahui Oke, siapa yang bisa? Dekat dulu dekat. Oh iya, dengar dulu ya. Iya Bu.
kalian benar. Oke, diketahui suhu derajat Fahrenheitnya 212. Yang ditanyakan di sini adalah termometer Kelvin. Ya. Tapi kita merubah dulu ke Celcius karena yang digunakan untuk hitungan derajat adalah Celcius. Oke. Sekarang kita lihat untuk Celciusnya. Apa namanya? Persamaan dari Celcius itu adalah 5/9. Didapat dari 100 ke 180. Disederhanakan. Lalu untuk derajat Fahrenheitnya adalah 212. Seperti yang ada di sini ya. Derajat Fahrenheit itu dikurangi 32. Selalu dikurangi dengan 32. Itu adalah ketentuannya. Oke, 5/9, 212 dikurangi 32, 180. 5 kali 20, 100. Oke, sudah benar. Sudah benar ya. Oke. Kita mau absen dulu ya, tadi ya. Ya, absen dulu ya. Buku ini. Oke. Detik Anjarwati. Ada Bu. Detik dari mana, Detik? Dari Praya. Oh, jauh ya. Raya ke Mataram itu lumayan jauh. Terus Diaul Adha. Gak masuk. Dia tambah keterangan Bu dia. Apa berarti ya? Kalau kalian izin itu harus ada keterangan. Misalkan kalau kalian sakit itu harus ada surat, ya. Atau minimal kalian bisa chat ibu ya, chat pribadi ke ibu. Kenapa kalian nggak masuk gitu? Terus Dinda Noviantika. Bu. Dinda dari mana Dinda? Rutin Bu. Oh, jauh sekali ya. Dia lebih jauh dari saya. Rutin jauh sekali. Rutinnya di mana? Di Mas Bage Bu. Oh, di Mas Bagi. Oke. Terus dia Harun. Hadir Bu. Dia dari mana? Rutin juga. Dari Roti mana? Wali Sabah. Wali Sabah. Dari jauh-jauh semua ya, nggak ada yang dekat. Ya. Langsung Bu. Elsa Pratiwi. Bu. Elsa dari mana? Namanya. Nah, ini dekat ini ya. Daripada tadi yang udah loading. Itu keren sih. Belajar ke Mataram itu jauh-jauh ya. Ya Bu. Hebat kalian. Evi Surhayani. Hadir Bu. Evi dari mana? Batang. Dari Lotte. Batang mana? Praya Bu. Praya. Terus yang terakhir ada Fatehatul Cahyani. Hadir Bu. Ya, dipanggil apa ini? Fateh. Ya Fatih. Oh ya, yang Fateh dari mana? Di Lontong dari Lontong juga itu Bu. Oh, dari Ganda. Lumayan banyak ya dari waktu ternyata. Oke, berarti yang nggak masuk itu cuma Diaul Adha ya. Ya. Itu kita tanyain, kenapa dia nggak masuk ya? Soalnya ini sampai nggak ada keterangan dia nggak masuk. Oke, sekarang kita lanjut ya ke kalor. Karena nanti gua akan mengevaluasi materi kalor ini, jadi kalian harus benar-benar memperhatikan. Oke, kalor. Baik semuanya, sekarang kita lanjut ke materi kalor. Ntar di sini gua akan mengevaluasi kalian tentang materi kalor, jadi tolong perhatikan baik-baik, oke? Oke, kalor. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalor itu adalah tenaga panas yang diterima atau diteruskan oleh satu benda ke benda yang lain. Oke, contoh sederhananya biar kalian paham. Kalian pernah nggak masak mie di rumah? Pernah ya? Rebus mie gitu kan, lagi hujan, enak pasti ya. Nah, kalian kan pakai mangkuk tuh, ada wadahnya gitu kan. Kalian pernah nggak sih bertanya-tanya kenapa wadah mie itu juga ikut panas? Itu kan? Kenapa gitu? Padahal kan yang panas mie-nya. Iya, tapi kenapa ke wadahnya gitu kan? Dan ternyata itu adalah ulas si kalor. Jadi di sana itu ada kalor. Di setiap panas itu pasti ada kalor. Jadi kalor itu adalah energi yang berpindah dari kuah mie rebus tadi ke mangkuk atau wadah yang kalian gunakan. Makanya wadah itu ikut panas. Oke, singkat saja ya, kita langsung menuju ke ini adalah alat untuk mengukur besar kalor yang disebut dengan kalori.
kalian tahu oh itu adalah kalorimeter gitu ya. Jadi seperti ini gambarnya. Oke, kita langsung saja singkat, rumus nggak usah dah ya. Kita ke macam-macam perpindahan kalor. Perpindahan kalor itu adalah berpindahnya kalor itu dari suhu rendah menuju ke suhu yang lebih tinggi. Contohnya itu misalkan kalau kalian lagi camping, kemah gitu, kan pernah kemah nggak? Ya, Nah, ada api unggun kan? Kalau kalian di dekat api unggun itu terasa hangat. Nah, itu artinya kalor itu berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah, yaitu tangan kalian. Biasanya kan tangan kalian dingin gitu kan malam. Nah, makanya kalau energi atau kalor itu berpindah ke tangan kalian. Makanya rasanya hangat gitu di dekat api unggun. Oke, jadi perpindahan kalor di sini yang pertama ada konduksi atau aliran, yang merupakan perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Misalnya kayak api unggun tadi contohnya, zat padatnya kan nggak ikut berpindah, kayak api unggun kan nggak berpindah ke tangan kita kan? Ya, itu kalornya yang berpindah bukan api unggunnya. Selanjutnya ada konveksi atau hantaran. Ini merupakan perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Jadi pada saat udara dengan aliran itu berpindah ke ya, yang radiasi atau pancaran itu antara radiasi dapat disampaikan seperti di luar sana ya, itu merupakan salah satu radiasi saja akan kasih kalkulasi. Dari sini tadi kemana? Itu saya dating di baru kasih ya, nggak apa-apa, biarkan dia istirahat di ada yang dua dan ya boleh jadi dua ya. Dia ya. Oke, perhatikan soalnya di sana. Saya Bu. Iya, silakan. Jelas perpindahan cara konduksi. Kedua, jelaskan perpindahan konveksi. Nomor 3, jelaskan perpindahan kalor secara. Nomor 4, jelaskan peristiwa konduksi. Nomor 5, jelaskan peristiwa. Nomor 6, jelaskan radiasi. Itu baru saja ya, Bu. Peristiwa konveksi dan radiasi. Contohnya ya kayak di ya Bu. Oke, ada kesulitan? Ini Bu berarti kita jelasin dulu sifat konduksi contohnya dulu. Iya, ntar contohnya kan di nomor ini. Oh 4, 5, dan 6 ya. Ini pengertiannya aja. Oh ya. Terus di bawah saja. Baik Bu.
kelompok satu aja. Silakan. Saya ada Bu. Oke, Dinda silakan maju. Jadi di sini yang pertama itu terkait dengan perpindahan kalor secara konduksi. Nah, di sini perpindahan kalor secara konduksi itu merupakan perpindahan panas yang melalui zat. Itu sebenarnya dia zat perantara. Terus yang kedua di sini perpindahan kalor secara konveksi itu perpindahan panas yang dia itu aliran zatnya itu zat perantaranya itu juga perpindahan panas yang melalui dari zat perantaranya itu. Terus sedangkan si perpindahan kalor secara radiasi itu perpindahan panas yang tanpa zat perantara. Terus untuk contoh-contohnya itu kalau yang peristiwa radiasi ini perpindahan tanpa zat perantara itu misalnya radiasi matahari, matahari. Terus untuk yang melalui zat perantara ini misalnya kayak apa yang kita memasak mie dan merebus air gitu kan. Itu aja Bu, kalau secara konveksi saya tidak tahu. Oh iya, tidak apa-apa. Ya. Terima kasih banyak Dinda ya, jawabannya udah lumayan membantu ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Oke, kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, siapa yang bisa menyimpulkan semua pembelajaran yang sudah kita lalui ini? Ada yang bisa? Elsa. Gak apa-apa, dikit aja. Tadi kan cuma belajar dikit aja tadi. Oke, yang lain? Bentar. Oke. Saya Bu, saya. Ya, silakan. Epi ya? Ya. Iya. Jadi yang pertama itu suhu adalah ukuran derajat panas dinginnya suatu benda. Suhu itu ada bentar. Suhu itu diukur oleh termometer. Benar ya Bu ya? Iya, benar. Termometer itu adalah yang zat cair, benar? Iya. Zat padat. Terus skala suhu itu umumnya terbagi menjadi 4. Yang pertama itu Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Nah, terus kalor. Kalor itu adalah tenaga panas yang diterima atau diteruskan oleh suatu benda ke benda yang lain. Itu aja Bu. Iya, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Oke, kita sudah menyimpulkan pelajaran kali ini. Ibu, saya mau menambahkan Bu. Oh, boleh. Terima kasih. Ya, tadi kelupaan di kalor itu dia itu ada 3 Bu. Nah, ada yang konveksi, ada yang konduksi dan juga radiasi. Terima kasih Dinda. Baik, sebelum pulang, sebelum kalian keluar kelas, Ibu punya oleh-oleh buat kalian. Iya, itu kalian sudah tertebak ya. Jadi ini kalian kerjakan di rumah. Baik. Ya, dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Hari ini hari Selasa, berarti dikumpulkan Selasa depan, oke? Ini dikerjakan masing-masing di rumah. Jangan tidak dikerjakannya. Terima kasih Bu. Ya. Oke, baik. Ini banyak banget soalnya nih Bu. Ya, kalian kerjakan semuanya ya. Baik. Kalau ada yang ditanyakan, kalian bisa langsung ke grup chat di WA ya. Atau kalau kalian malu, kalian bisa japri ibu ya. Ya Bu.
partisipasinya hari ini. Oke, kita bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.